Halo para reader penyuka komik, berjumpa lagi di channel Suka Ngomik. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan novel Heavenly Daemon Cannot Live a Normal Life. Sebelum lanjut, jangan ragu untuk klik like dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan video yang lain dari channel ini. Langsung saja, tanpa basa-basi. Waktu pun berlalu, satu fakta yang telah diumumkan secara resmi oleh Baron Romero, mengguncang area di sekitar Dmitri. Pernikahan Dmitri dan Lawrence dibatalkan. Orang-orang tahu apa arti kata itu. Itu berarti perlindungan Dmitri terhadap keluarga Lawrence telah menghilang. Keluarga Lawrence akan sendirian dalam perang menghadapi Barco. Dalam situasi seperti itu, orang-orang memiliki banyak hal untuk dikatakan. Baron Romero mengatakan bahwa sikap keluarga Lawrence yang tidak bertanggung jawab menjadi penyebab putusnya hubungan tersebut. Namun interpretasi publik berbeda. Sudah diketahui bahwa Flora dari keluarga Lawrence memutuskan untuk menikah demi keluarga. Tapi setelah menemui idiot Dmitri secara langsung, dia tidak tahan. Selain itu, mengapa Lawrence secara sepihak menuntut mengakhiri pernikahan? Jika pedang Barco mencapai bagian depan lehernya dan dia membuat keputusan seperti itu, maka dia harus berpikir bahwa idiot Dmitri lebih buruk daripada rumor yang beredar. Desas-desus tentang Roman yang telah menghancurkan Bloodfang dianggap sebagai skema untuk mengatur reputasi Roman. Apakah kamu percaya desas-desus itu? Tidak mungkin pria yang disebut kutu buku Dmitri selama beberapa dekade dapat menaklukkan Bloodfang secara tiba-tiba. Mungkin dia mengatur reputasi Roman terlebih dahulu jika terjadi perpisahan. Begitulah opini yang muncul di publik. Roman Dmitri menjalani seluruh hidupnya sebagai seorang idiot, dan Flora Lawrence dipuji sebagai bunga Lawrence. Reputasi mereka berbeda. Tentu saja, orang-orang pasti menyalahkan hal ini pada Roman Dmitri, dan meskipun citra ditingkatkan dengan penaklukan Bloodfang, itu tidak dapat sepenuhnya mengubah persepsi orang-orang terhadap sosok seorang Roman. Namun, keluarga Dmitri tidak menunjukkan gerakan khusus terhadap opini yang ada. Saya tahu bahwa itu bukan fakta yang dapat diubah dengan menjelaskan setiap kata, dan itu adalah kenyataan yang tidak dapat disangkal bahwa Roman Dmitri hidup seperti seorang idiot. Tapi, saya percaya romansa baru-baru ini benar-benar berbeda dari rumor, jadi saya bisa menertawakan reaksi orang dan menyebarkannya. Dalam situasi seperti itu adalah hari yang cerah untuk pesta sosial Barco. Ini saatnya Roman menggunakan pakaian pestanya. Sambil berkata, ekspresi Roman mengeras. Apakah kamu benar-benar bermaksud agar aku memakai ini? Roman tampak bosan dengan pakaian mewah yang menarik perhatian, berhiaskan benang emas dengan apik. Tapi di lain sisi, mata Hans tampak berbinar. Tuan muda, ini adalah penampilan publik pertama setelah perpisahan. Ada keluarga Dmitri dan status melekat pada diri Anda. Jadi Anda tidak akan pernah bisa mengenakan pakaian yang biasa-biasa saja. Ngomong-ngomong, pakaian ini adalah karya Pierre. Dia adalah seorang pengrajin yang bekerja di daerah timur laut, dan aku menghabiskan banyak uang untuk menyingkirkan puluhan orang yang menunggu untuk dibuatkan pakaian olehnya. Dirinya membuat pakaiannya tidak semata-mata karena uang, jadi butuh waktu cukup lama untuk meyakinkannya meskipun dia membawa sekantong uang. Tapi bukankah kamu mengatakan bahwa aku tidak akan memakai mahakarya ini? Hans adalah seorang pria yang mendedikasikan dirinya untuk Roman. Meskipun keluarga Dmitri memberinya roti dan gaji harian, dia memiliki hati yang tulus untuk Roman. Jadi dia bahkan pergi mencari pengrajinnya untuk membuatkan Roman pakaian. Hans tidak menginginkan imbalan materi, ia hanya berharap Roman dengan senang hati menerima pakaian ini. Tindakannya yang seperti itu, membuat Roman tertawa. Meskipun pakaian berwarna-warni itu cukup membebani mata, dia menunjukkan wajah tersenyum sambil berusaha menyembunyikan wajahnya yang mengeras. Melihatnya saja membuatku sesak napas. Tapi jika aturan dunia ini seperti ini, maka aku harus mengikuti aturannya. Jika kau pergi ke kekaisaran, ada pepatah bahwa Anda harus mematuhi hukum kekaisaran, dan inilah saatnya untuk beradaptasi dengan hal itu. Roman tahu kapan harus mengambil inisiatif dan kapan harus mengikuti apa yang dibuat sebelumnya. Keputusan untuk memakai pakaian mewah berarti dia bersedia menerima kenyataan dan menyesuaikan diri dengan dunia baru.
Proses mengganti pakaian itu memakan waktu yang cukup lama. Mata Hans berubah menjadi berbinar ketika dia akhirnya melihat pakaian itu telah dikenakan oleh Roman. Sungguh sangat keren, perpaduan warna hitam dan emas yang nampak dari pakaian yang dipakai oleh Roman, dalam cahaya keemasan yang mekar di latar belakang hitam yang serius dan karismatik. Roman tampak seperti bangsawan dengan reputasi tinggi. Saat ini, Hans yakin, karakter utama dari pesta sosial ini adalah tuannya, Roman Dmitri. Ada dua orang yang menemani Roman ke pesta sosial. Orang itu adalah Chris dan Kevin. Karena mereka mengikuti sebagai pengawal, mereka dipersenjatai secara berbeda dari biasanya. Pakaian mereka berlapis besi. Gemeresik baju besi bergema keras. Saat Chris dianugerahi gelar kebangsawanan, dia mengenakan baju besi yang dibuat khusus, dan baju besi peraknya yang pas di tubuhnya berkilau di bawah sinar matahari. Rambutnya yang berwarna emas berkibar tertiup angin. Sosok itu membuktikan mengapa Chris disebut pejuang yang tampan. Dan posturnya yang berwibawa membuat penampilannya lebih menawan. Selain itu, di pinggangnya sudah dibekali sebuah pedang. Pedang dengan panjang yang sesuai agar tidak menyentuh tanah diukir dengan pola yang melambangkan Dmitri. Kenapa dia sangat terlambat? Saat itu, Kevin belum keluar, karena prinsipnya adalah, pengawal harus menyelesaikan persiapan sebelum tuannya. Karena itu, Chris menunjukkan sedikit ketidakpuasan. Maaf, saat itu, dari jauh, siluet perawakan kurcaci melompat keluar. Itu adalah Kevin. Penampilannya nampaknya merupakan kebalikan dari Chris. Belum lama ini, baginya yang hanya orang biasa, tidak ada baju besi khusus, dan mengingat usianya yang masih remaja, maka pastinya tidak akan dapat menemukan ukuran yang sempurna. Jadi, dia mengenakan baju besi yang cocok dengan ukuran pandai besi. Masalahnya adalah itu bahkan terlalu besar untuk Kevin, dan Chris memiliki senyum absurd melihat hal tersebut. Aku harus mengantarmu dengan orang ini. Kevin seperti anak prajurit. Terlepas dari penampilannya yang ceroboh, mengabaikan sistem hukum militer, Kevin bahkan tidak bisa fokus dengan baik pada armornya. Bukannya dia tidak mengerti penderitaan Kevin, tapi ketidaktahuannya tentang topik itu menyentuh hati Chris. Ketika dia melihat Kevin meraih helm yang terus jatuh, Chris berkata dengan nada tajam, "Kita adalah pengawal tuan dan wajah Dmitri. Apapun yang terjadi di luar, jangan bertindak tergesa-gesa, karena reputasi tuan tergantung pada tindakan kita. Kita harus sangat berhati-hati dengan kata-kata dan tindakan kita. Di masa lalu, saya tidak peduli bagaimana kutu buku Dmitri dinilai. Tetapi sekarang, saya tidak mampu melihat di mana Roman diabaikan. Roman adalah tuannya." Chris tahu bahwa reputasi Roman Dmitri akan segera menjadi miliknya. Jadi mulai sekarang, bahkan demi tuannya, dia harus ekstra hati-hati dengan kata-kata dan perbuatannya. Di lain pihak, Kevin menjadi khawatir. Dia tidak tahu apa-apa tentang etiket, jadi dia mungkin membuat kesalahan di pesta sosial di mana etiket itu merupakan hal yang penting. Dalam kata-kata Chris, Kevin mengangguk dengan ekspresi serius di wajahnya. "Aku akan mengingatnya, ksatria." Senyum muncul di wajah Chris. Kevin dan dia berada di posisi yang sama. Tapi Kevin tetap memanggil Chris dengan sebutan ksatria. Mungkin karena terkesan sulit. Kemudian, Chris berjalan ke arah Kevin dan memperbaiki helm yang bengkok. Dan saatnya telah tiba. Ketika Roman keluar, Chris dan Kevin mengemasi barang-barang mereka. Sekarang saatnya berangkat ke Barco. Bersumber dari novel Heavenly Demon. Nah para reader, dukung kami dengan cara like, komen, dan subscribe. Salam suka ngomik.